Bab 1943 Phoenix 4. Sepertinya ada yang salah dengan telinga mereka. Setelah gemuruh itu, telinga mereka berdengung dan dunia menjadi sangat sunyi, tanpa suara apapun. Lalu timbul rasa terbakar. Rasa sakit seakan-akan kulit terbakar. Bahkan mayat hidup yang kuat pun menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan buru-buru menjauhkan diri dari yang lain. Zhang Yi berada 10 kilometer jauhnya, menyaksikan matahari besar muncul di atas tanah. Kalau diperhatikan lebih dekat, sungguh indah dan penuh dengan aura kehancuran. Radiasi nuklir benar-benar melampaui batas. Harap menjauh dari area ini. Sistem cerdas memberi Zhang Yi sebuah perintah. Meskipun Mesya Iblis di Zhang Yi memiliki fungsi anti-radiasi, ia tetap memilih untuk menjaga jarak. Biarawati berwajah hantu dan yang lainnya juga melarikan diri ke lokasi yang lebih jauh. Mereka memandang lokasi ini dari jauh, merasakan akibat mengerikan dari ledakan nuklir dan asap tebal yang membumbung ke langit dan berubah menjadi awan jamur. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi penuh arti di wajah mereka. Karena kamu adalah pengguna kemampuan tipe luar angkasa, kamu dapat membawa senjata ini bersamamu, kan? Pria muda yang menarik. Dalam dirinya, aku melihat diriku di masa lalu. Ini tidak adil. Seorang pria tampan dengan telinga panjang mengangkat bahu. Sebenarnya, di zaman kita, ada senjata yang jauh lebih hebat dari ini. Hanya saja kita tidak punya cara untuk menggunakannya. Seorang lelaki tua berjanggut putih mengusap-usap jenggotnya dan berkata dengan sedikit haru. Sesungguhnya aku sangat gembira dapat bertemu dengan para pendatang terlambat yang luar biasa ini. Sayang sekali, dia lalu menundukkan kepalanya, menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan menggumamkan sesuatu dengan suara rendah. Bukankah mereka semua adalah orang-orang yang luar biasa dan berkuasa dari kelompok etnis mereka masing-masing saat itu? Demi menyelamatkan bangsanya dan dunia, dia memutuskan untuk menjadi jedi dan menyegel iblis Mammon yang hendak menghancurkan dunia. Tetapi hasil akhirnya adalah mereka melihat apa itu kekuatan sesungguhnya. Bukan saja mereka terbunuh, tetapi jiwa mereka juga terperangkap di tempat ini selamanya. Tidak dapat kembali ke alam baka. Zhang Yi berada di kejauhan, menatap pusat ledakan nuklir. Aku penasaran apakah serangan seperti itu bisa membunuh Phoenix sepenuhnya. Tak lama kemudian, dia mendapat jawabannya. Di tengah lautan api yang begitu panas dan terang sehingga menyilaukan, perlahan muncul sesosok tubuh yang amat besar dan berangsur-angsur menjelma menjadi wujud manusia di matanya. Burung Phoenix berjalan keluar dari lautan api. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api yang membakar. Tetapi baju besi emasnya telah meleleh seluruhnya. Hanya menyisakan tubuh megah seolah telah diukir dengan hati-hati oleh Michelangelo. Tubuh Phoenix telanjang, dan dia memegang pedang emas raksasa di tangannya. Dengan api dan magma mengalir di pedangnya. Tidak ada salahnya, tidak mungkin, Zhang Yi berbisik. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat retakan dalam muncul di bilah pedang raksasa emas dengan suara, retakan. Burung Phoenix tidak semegah yang tampak di permukaan. Sekalipun ia hantu, ia ada dalam wujud tubuh energi dan mustahil ia tidak terpengaruh oleh ledakan nuklir. Zhang Yi menduga, dirinya pasti telah membungkus dirinya dengan magma dalam jumlah besar untuk menahan dampak ledakan pada saat yang paling kritis. Ia dapat menahan baptisan magma dan memiliki toleransi yang lebih kuat terhadap suhu tinggi. Segera setelah itu, kata-kata Phoenix juga memverifikasi dugaan Zhang Yi. Kau sangat kuat. Jika aku bukan hantu abadi sekarang, serangan itu sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan fatal padaku. Jadi sekarang, tidak adil bagimu jika aku berdiri di sini. Zhang Yi juga menyadari masalah ini. Waktu di mana jiwa-jiwa ini terperangkap di sini sedikitnya jutaan atau bahkan puluhan juta tahun. Kalau saja mereka bisa mati, mereka sudah melakukannya sejak lama. Dia menatap ke kejauhan, ke pilar perunggu yang menyegel langit dan takdir tiran. Matanya penuh pertimbangan. Sang Phoenix menatapnya dan berkata dengan suara yang dalam, tapi aku tidak akan menerima kekalahan seperti ini. Dia menunjuk pilar perunggu itu juga. Tanpa segel, kau tidak bisa membunuhku. Jadi bagaimana kalau kita bernegosiasi?
Zhang Yi menjadi tertarik. Dia dapat melihat bahwa walaupun hantu-hantu itu memiliki ras dan kepribadian yang berbeda, mereka semua memiliki kesombongan yang kuat dan tidak mau menyerbu dan mengepungnya. Setelah seseorang meninggal, hanya martabatnya yang dapat dipertahankan. Apa yang kamu inginkan? Zhang Yi bertanya. Burung Phoenix membelai pedang emas besar di tangannya. Aku akan menyerang lagi. Jika kau bisa menahannya, aku akan mengaku kalah. Zhang Yi menatap, tenggelam dalam pikirannya. Dia melihat di tangan kedua waktu kekuatan pedang Phoenix, yang dipenuhi dengan keyakinan membunuh, dan hampir sama kuatnya dengan aku adalah kehendak Tuhan milik Li Changgong. Dia tidak ingin berhadapan langsung dengan Phoenix. Namun, Phoenix benar, dia tidak bisa menyegel Tyrant dan Phoenix di saat yang sama. Jadi dia hanya bisa bertarung secara adil. Tetapi bagaimana dia dapat menghindari pedang ini? Zhang Yi sedang memikirkannya. Dan yang lainnya juga tidak terburu-buru, karena mereka punya banyak waktu. Jika Zhang Yi kalah, maka mereka harus menghabiskan waktu yang sangat panjang dan tak ada habisnya di sini. Zhang Yi mengangkat kepalanya. Alih-alih menjawab pertanyaan Phoenix secara langsung, dia malah bertanya balik. Sebelum itu, bolehkah saya bertanya sesuatu? Sang Phoenix sedikit terkejut, namun tetap mengangguk dan berkata, permisi. Zhang Yi bertanya, saya ingin tahu bagaimana kamu tewas dalam pertempuran di sini. Makhluk macam apa yang membunuhmu? Suaranya rendah dan emosinya tulus, tetapi segera ada sedikit sesuatu yang tidak biasa dalam kata-katanya. Apakah pedangmu benar-benar bisa menembus segalanya? Tapi mengapa kau tewas dalam pertempuran ini? Apakah karena pedangmu tidak setajam yang kau bayangkan? Kalimat terakhir sungguh menyayat hati. Pertarungan seorang pejuang bergantung pada energi di perutnya dan keyakinannya yang tak terkalahkan. Jika hatinya hancur, efektivitas tempurnya akan berkurang drastis, dan dia bahkan mungkin tidak dapat kembali ke puncaknya seumur hidupnya. Yang diinginkan Zhang Yi adalah menggoyahkan tekad Phoenix. Dia telah berkomunikasi dengan Ling sebelumnya. Roh itu ada dalam bentuk apakah? Pertanyaan ini awalnya ditujukan kepada Ling. Apakah roh Ling yang kembali ke ether itulah dirinya? Ataukah tubuhnya yang memiliki ingatannya dan tetap berada di dunia manusia? Jawaban Ling adalah bahwa informasi yang dapat dibawa oleh roh itu terbatas, dan mereka hanya dapat mengingat sejumlah kecil informasi penting dari masa hidup mereka. Tetapi Ling berbeda. Dia adalah roh teratas, jadi dia bisa membawa lebih banyak informasi. Inilah sebabnya mengapa beberapa orang mengklaim bahwa mereka bereinkarnasi dan mengingat kenangan kehidupan masa lalu mereka. Sebab ketika ruh terpisah dari lautan hakikat spiritual dan memilih tubuh baru di dunia, maka sebagian informasi dalam ruh masih tersimpan. Burung Phoenix jelas merupakan roh yang kuat, tetapi tanpa tubuh yang dapat diandalkan, ingatannya pasti rusak parah.